Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 3. Paham Mu'tazilah bersumber dari Ahlul Bait. Said Agil Sirot berkata, satu-satunya orang yang menentang sikap fatalis adalah Muhammad bin Ali al-Hanafiyah, wafat pada tahun 81 Hijriah. Salah seorang putra Ali dari istri kedua yang secara politis Syiah. Melalui majelis taklim yang digelar di Masjid Nabawi, Muhammad bin Ali al-Hanafiyah justru mengembangkan paham Qadariyah. Menurut paham ini, af'alul ibad minal ibad, yakni bahwa semua tingkah laku manusia itu berasal dan menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Muawiyah tidak bisa mengelak dari tipu daya kekuasaannya sendiri. Komunitas di Masjid Nabawi ini disebut sebagai Al-Qadariyah Al-Ula, sebagai embrio berdirinya Mu'tazilah. Karena Wasil bin Atha wafat pada tahun 131 Hijriah, pendiri Mu'tazilah merupakan salah seorang murid Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Halaman 83. Pernyataan Said Agil Sirot di atas memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, Muhammad bin Ali al-Hanafiyah adalah orang pertama yang mengembangkan paham Qadariyah sebagai embrio ajaran Mu'tazilah. Kedua, Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, berguru kepada Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Tentu saja, kedua kesimpulan dari pernyataan Said Agil Sirot di atas adalah bohong besar, cenderung ngacau, atau juga bisa dikatakan mengigau yang sangat mudah dimentahkan. Atau bisa juga dikatakan kesimpulan Said Agil Sirot adalah penipuan ilmiah yang bertujuan pembodohan dan penyesatan kepada masyarakat awam, khususnya warga Nahdliyin. Berkaitan dengan kesimpulan pertama, bahwa Muhammad bin Ali al-Hanafiyah adalah orang pertama yang mengembangkan paham Qadariyah sebagai embrio ajaran Mu'tazilah, sangat tidak benar dan tidak ada dalam riwayat yang sahih yang jauh dari khazanah tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, pernyataan Said Agil Sirot ini sangat bertentangan dengan riwayat yang sahih dan fakta sejarah yang populer bahwa orang pertama yang menolak qadha dan qadar Allah adalah Yunus al-Aswari atau Ma'bad al-Juhani, bukan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Al-Hafidh al-Zahabi berkata, Ma'badun al-Juhaniyu tabi'iyun, saduqun fi nafsihi, walakinnahu sanna sunnatan sayyi'atan, fakana awwala man takallama fil qadri, wa naha al-Hasanu an-nasa an mujalasatihi, wa qala huwa dhalun mudhillun. Artinya, Ma'bad al-Juhani, seorang dari generasi tabi'in, jujur dalam dirinya. Akan tetapi, ia telah memulai keteladanan yang buruk. Ia orang pertama yang membicarakan qadar atau tidak adanya ketentuan Allah. Al-Hasan al-Basri telah melarang manusia untuk menghadiri majelisnya. Ia berkata, Ma'bad itu sesat dan menyesatkan. Demikian hal ini dijelaskan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal, juz 4 halaman 141. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, Yunusu al-Aswariyu
awwalu man takallama bil qadri wa kana bil basrati fa akhadha anhu Ma'badun al-Juhaniyu dzakarahu al-Ka'biyu fi tabaqatil mu'tazilati wa dzakara annahu kana yulaqqabu Sibawaihi. Artinya, Yunus al-Aswari orang pertama yang membicarakan qadar atau tidak adanya ketentuan Allah. Ia tinggal di Basrah. Lalu Ma'bad al-Juhani mengambil ajaran qadariyah darinya. Al-Ka'bi menyebutkannya dalam kitabnya Tabaqatul Mu'tazilah. Dan ia menyebutkan bahwa Yunus diberi gelar Sibawayh. Demikian hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Lisanul Mizan, juz 6 halaman 335. Dua riwayat di atas menegaskan bahwa orang yang pertama kali menyebarkan paham qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani atau gurunya Yunus al-Aswari, bukan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Bahkan beberapa riwayat dari pernyataan Muhammad bin Ali al-Hanafiyah bertentangan dengan ajaran qadariyah dan membuktikan bahwa beliau Muhammad bin Ali al-Hanafiyah adalah berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apalagi orang sekelas Said Agil Sirot yang sukanya memalsukan referensi ilmiah. Al-Hafidz Abu Nu'aim meriwayatkan, An Abi Hamzah qala, Kuntu ma'a Muhammad bin Aliyin, fasirna minat ta'ifi ila ailata ba'da mauti bin Abbasin, biziyadatin ala arba'ina lailatan. Wa kana Abdul Maliki qad kataba li Muhammad bin al-Hanafiyah ahdan ala ayyadkhula huwa wa ashabuhu fi ardihi hatta yastaliha an-nasu ala rajulin. Falamma qadima asyama ba'atha ilaihi Muhammad bin Aliyin antu ammina ashabi fafa'ala faqama fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala Allahu waliyul umuri kulliha wa hakimuha masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun inna kullama huwa atin qarib ajiltum bil amri qabla nuzuli. Artinya, Abu Hamzah berkata, aku bersama Muhammad bin Ali al-Hanafiyah, kami berangkat dari Taif menuju Ailah setelah 40 malam lebih dari meninggalnya Ibnu Abbas. Abdul Malik telah menulis perjanjian kepada Muhammad bin Ali al-Hanafiyah agar ia dan pengikutnya masuk ke negerinya sampai umat Islam berdamai pada seseorang. Setelah ia datang ke Syam, Muhammad bin Ali al-Hanafiyah mengirim surat kepada Abdul Malik agar memberikan jaminan keamanan kepada pengikutnya. Dan ia menyanggupinya. Lalu, Muhammad bin Ali al-Hanafiyah berpidato, memuji dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata, Allah adalah penguasa dan pemutus segala urusan. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan terjadi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah dekat. Kalian terburu-buru terhadap sesuatu sebelum tiba saatnya. Demikian hal ini dijelaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, juz 3 halaman 174 sampai 175. Dalam pernyataan di atas,
Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah menegaskan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan terjadi. Sebagai bukti bahwa beliau bukan pengikut Qadariyah, akan tetapi termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Dalam riwayat lain, ia juga berkata, An Mundhirin Ats-Tsauri, Qala Muhammad bin al-Hanafiyah, Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'rufi, man la yajidu buddan min mu'asyaratihi, hatta yaj'alallahu lahu farajan wa makhrajan. Artinya, Mundhir Ats-Tsauri berkata, Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah berkata, bukanlah orang yang bijak, orang yang tidak bergaul dengan cara yang baik terhadap orang yang harus dihadapinya, sampai Allah memberikan jalan keluar baginya. Demikian hal ini dijelaskan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, juz 3, halaman 175. Pernyataan di atas memberikan kesimpulan bahwa jalan keluar seseorang dari gangguan orang lain semata-mata dari Allah, bukan dari manusia sendiri. Hal ini bertentangan dengan ajaran Qadariyah yang menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah ketentuan dan lahir dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, Said Agil Sirot juga berpendapat bahwa Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Pendapat Said Agil Sirot tersebut sama dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah dan Syiah yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa Wasil bin Atha berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Hal ini berangkat dari obsesi kaum Mu'tazilah dan Syiah yang berusaha menyambungkan jalur keilmuan mereka kepada Ahlul Bait. Sedangkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah oleh mereka dihubungkan kepada Bani Umayyah. Suatu kejahatan dalam dunia keilmuan yang tidak bisa diterima nalar yang sehat. Sudah barang tentu usaha kaum Syiah dan Mu'tazilah di atas tersia-sia. Sangat tidak masuk akal kalau Wasil bin Atha berguru kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Mengingat dalam catatan sejarah, Wasil bin Atha lahir pada tahun 80 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah wafat pada awal tahun 81 Hijriah. Dalam waktu yang hanya mengikuti beberapa bulan dari usianya, sangat tidak mungkin Wasil bin Atha belajar ilmu kepada Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Kecuali menurut Mu'tazilah dan pengikutnya yang telah mengubur kesadaran dan akal sehat mereka. Masalahnya, orang-orang Mu'tazilah memang lemah dalam hal data dan autentisifikasi kesejarahan. Jika kemudian pendapat Mu'tazilah yang sangat tidak realistis ini diambil oleh Said Agil Sirot, maka pemaksaan pendapat ini justru memberikan bukti asumsi di luar bahwa Said Agil Sirot adalah agen Syiah yang ditugaskan menyusup dalam tubuh NU, yang kemudian bertujuan menghancurkan NU dari dalam adalah benar adanya. Maka tidak salah jika kemudian ada yang menuduh Said Agil Sirot itu adalah pengkhianat NU, bak duri dalam daging, dan pembuat keonaran yang perlu disingkirkan dari NU.